Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah diri." Dia tetap harus dijadikan nomor satu karena dia sang penyelamat. Ketetapan ini tentu sangat membawa makna dan pesan yang sangat besar untuk gereja. Itu makanya dari 2 tahun yang lalu dalam Ardas kita Keuskupan Agung Palembang tahun keluarga, dan tahun ini tahun komunitas basis gereja, kita selalu saling mendoakan satu sama lain di dalam keluarga, di mana ada doa bersama, pasti akan selalu bersama, supaya tidak muncul ego diri yang paling besar seperti pada zaman Paus Pius ke-11 itu, merasa diri semuanya paling hebat. Kalau tetap menjadikan Kristus yang paling hebat dan yang dinomorsatukan, maka semua orang ingin belajar untuk menjadi seperti Yesus sendiri. Tapi terbalik bagi orang-orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa Yesus sebagai seorang raja itu adalah seorang yang memiliki kekuatan politik. Itu nampak dalam kata-kata mereka tadi. Bilang kau adalah seorang raja, selamatkanlah dirimu. Ada indikasi kuat di sana. Mereka meminta agar Yesus memainkan perannya sebagai putra tunggal Allah yang nanti seperti tukang sulap, bim salah bim akan terjadi. Tapi Yesus tidak mau menunjukkan itu, karena Yesus tetap memperlihatkan dia sebagai seorang raja yang punya karakter berbeda dengan cara pandang manusia. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, dia adalah figur yang siap melayani. Sebagai seorang raja, dia akan tetap menawarkan pengampunan. Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini juga menjadi momen untuk menutup tahun liturgi kita. Tahu apa tahun liturgi kita? Tahun 2025 ini tahun apa? Nah, ada yang dari belakang malah nyala tahun 2025. Tahun liturgi kita tahun apa? Yang pertama. Dan juga hari ini kita membuka tahun Ardas kita tahun 2026 sebagai tahun devosi dan liturgi. Kita berharap bahwa selama tahun devosi nanti tempat kita ini, Sendang Arum ini, menjadi tempat perziarahan umat beriman. Kita semua akan menjadi ujung tombaknya. Nanti akan ada program setiap KBG nanti atau lingkungan akan terjadwal ziarah di tempat ini dan akan misa kudus bersama. Ya, tidak usah nanti yang dari lingkungan Maria mengatakan, nggak usah lah, Romo kami sudah dekat dengan gua. Belum tentu dekat dengan gua. Rajin berdoa. Contoh saja, jangan simpan di hati ya umat lingkungan Maria. Kita akan bersama-sama dengan seluruh umat beriman, terutama di Keuskupan ini. Kita akan berdevosi bersama dengan Bunda Maria.
Devosi adalah aliran yang akan mengarahkan kita kepada Ekaristi Kudus. Orang-orang Katolik jangan terlalu bangga mengatakan saya sudah rajin berdoa devosi. Novena Salam Maria pun juga rajin kalau dia jarang juga ikut misa kudus. Devosi apapun di dalam gereja kita harus mengalir ke sumbernya, yaitu Ekaristi Kudus. Maka kita semua diajak saat memasuki tahun devosi untuk bersama-sama membangkitkan semangat berdevosi kita. Baik devosi bersama Bunda Maria maupun devosi yang lain, kerasulan kerahiman ilahi, lalu juga jalan salib dan sebagainya. Maka pesan Bapak Paus dalam ensiklik Quas Primas tadi, agar kita tetap menjadikan Kristus sebagai Raja semesta alam yang tetap kita sembah dan yang tetap kita jadikan sumber pengharapan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit besar Paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja, Teristimewa Stasi Keluarga Kudus Terenggalek, menyambut tahun devosi dan tahun liturgi tahun Ardas 2026 dengan kita memberikan tepuk tangan meriah. Mari kita bersama-sama akan berdevosi dan juga menata liturgi kita di tahun Ardas yang tahun 2026, sehingga iman kita akan semakin